Selamat datang kembali di diskusi kita. Hari ini kita mau coba bedah lagi nih materi yang Anda bagikan. Kita akan gali soal kekuatan tak terlihat, baik biologis maupun budaya, yang membentuk kehidupan kerja kita sehari-hari. Ya, betul. Tujuannya mungkin biar kita sama-sama lebih paham ya kenapa sih ada tempat kerja yang rasanya enak banget, suportif, produktif gitu. Sementara yang lain, rasanya penuh tekanan, bikin stres, padahal mungkin niat awalnya baik. Kita coba cari momen aha dari sini. Sumbernya kan cukup beragam ya, ada studi kasus, ada soal biologi manusia, sampai tren kerja modern. Oke, kita mulai dari yang paling dasar mungkin ya. Ada satu konsep penting nih yang diangkat, lingkaran keamanan atau circle of safety. Kenapa ini fundamental banget dari kacamata biologi kita? Nah, ini penting banget, karena ini akarnya dalam sekali di evolusi kita. Manusia itu kan makhluk sosial. Untuk bertahan hidup, nenek moyang kita itu ya harus kerjasama. Nah, tubuh kita ini secara kimiawi bereaksi pada lingkungan sosial itu. Oh, jadi ada hubungannya sama kimia tubuh. Iya banget. Waktu kita merasa aman, percaya, merasa jadi bagian kelompok, tubuh kita itu melepas zat kimia yang positif. Ada oksitosin, itu buat rasa percaya, ikatan. Oke. Ada juga serotonin, ini kaitannya sama rasa bangga, status yang baik di dalam grup. Jadi emang ada mekanisme biologisnya ya buat kebersamaan itu. Terus gimana kalau lingkaran keamanan itu goyah atau hilang sama sekali? Sumber ini nyebut soal kortisol. Nah, itu dia. Kortisol ini hormon stres. Kalau kita merasa nggak aman, terancam, atau nggak percaya sama orang sekitar kita, ya rekan kerja, ya atasan. Tubuh kita langsung masuk mode siaga. Ada penelitian bagus itu, studi Whitehall, studi jangka panjang di Inggris. Oh iya, saya baca sekilas. Itu jelas banget nunjukin dampak buruk stres kerja yang kronis ke kesehatan fisik kita. Sampai risiko penyakit jantung naik. Jadi, ini bukan cuma soal perasaan gak enak, tapi beneran ancaman fisiologis. Wow, oke. Nah, ini nyambungnya ke bagian yang menarik banget. Banyak praktek di kantor-kantor modern seperti yang dijelasin di materi Anda, malah kayaknya justru bikin kondisi yang memicu kortisol itu. Betul sekali. Salah satu biang keroknya ini katanya abstraksi. Maksudnya gimana tuh? Abstraksi ini sederhananya jarak. Bisa jarak fisik beneran, bisa juga kita terlalu bergantung sama angka, sama metrik. Jadi kita jauh dari dampak keputusan kita ke manusianya. Oke, jadi nggak lihat langsung efeknya gitu ya? Iya, makin abstrak, makin gampang kita bikin keputusan yang ya mungkin nyakitin orang lain. Materi Anda kan mengaitkan ini sama eksperimen Milgram itu. Oh, yang soal kepatuhan itu ya? Betul. Lebih gampang neken tombol kalau nggak lihat langsung korbannya. Fokusnya jadi pindah. Dari manusia ke ya angka di spreadsheet aja. Nah, kalau dikaitkan sama kondisi ekonomi yang lagi bagus atau boom gitu, atau fokus kejar pertumbuhan cepat yang disinggung di sumber, gimana kaitannya sama cara perusahaan dikelola? Nah, nyambul banget. Materi Anda kan menyorot gimana nilai pemegang saham sama target jangka pendek itu jadi dominan banget. Iya, benar. Fokus yang terlalu berlebihan ke angka kuartalan, angka tahunan, itu bisa micu dopamin, zat kimia hadiah di otak kita pas target tercapai. Nah, ini bahayanya bisa bikin semacam kecanduan kinerja. Jadi nggak peduli lagi sama konsekuensi jangka panjang ke orang-orangnya. Contohnya kayak PHK massal gitu ya? Tepat. PHK massal buat mempercantik laporan keuangan, itu kan contoh paling nyata gimana lingkaran keamanan dihancurin demi angka abstrak. Itu langsung merusak kepercayaan. Sumbernya juga nyinggung soal pergeseran budaya. Mungkin ada pengaruh generasi baby boomer katanya. Dari semangat kita, jadi lebih fokus ke saya. Itu gimana dampaknya? Ya, itu bikin lingkungan kerja jadi beda banget. Prioritas utama jadi ngelindungin diri sendiri atau ngejar target pribadi. Bukan lagi jaga keutuhan tim atau keamanan bersama. Akibatnya? Rasa saling percaya terkikis. Lingkungan kerja jadi terasa lebih transaksional, penuh tekanan, nggak nyaman gitu. Jadi apa nih konsekuensi nyatanya dari jurang antara kebutuhan biologis kita ini sama praktik kerja modern yang sering kita temui? Konsekuensinya jelas dan merugikan ya. Stres pasti naik, kepuasan kerja turun drastis. Ada data dari Deloitte kan, disebut di situ sekitar 80% orang nggak puas sama kerjaannya. Wow, 80% tuh banyak banget. Banyak banget. Dan yang lebih bahaya lagi, inovasi bisa mandek.
Orang jadi takut ambil resiko, takut ngasih ide yang agak nyeleneh, atau bahkan takut ngaku salah. Kenapa? Karena nggak merasa aman secara psikologis. Tapi nggak semuanya suram kan? Ada harapan nggak? Materi Anda juga ngasih contoh pemimpin yang beda. Nah, ini sisi positifnya. Ada harapan kok. Contoh kayak Bob Chapman di Hayden Sandiacre, atau James Senegal dari Costco. Mereka ini contoh pemimpin yang sadar betul pentingnya lingkaran keamanan. Gimana cara mereka bangun itu? Ya, intinya mereka memperlakukan karyawan itu sebagai manusia, sebagai aset berharga. Bukan cuma sekedar biaya atau sumber daya yang gampang diganti. Mereka investasi ke orang. Terus, hasilnya gimana buat bisnis mereka? Apakah pendekatan yang lebih manusiawi ini nguntungin secara bisnis? Justru itu poin pentingnya. Materi Anda nunjukin kalau perusahaan kayak Costco yang investasi ke karyawannya dalam jangka panjang itu kinerja finansialnya malah lebih stabil, lebih berkelanjutan. Oh, menarik. Dibandingkan sama yang fokus jangka pendek tadi ya? Iya, kontras banget sama perusahaan yang katakanlah terobsesi sama target jangka pendek dan potong biaya terus-menerus, kayak GE era Jack Welch yang juga disinggung. Jadi, merawat manusia itu bukan cuma soal etika, tapi ternyata strategi bisnis yang cerdas juga. Jadi kesimpulan pentingnya membangun lagi kepercayaan dan lingkaran keamanan ini perlu usaha yang sadar dan konsisten ya? Betul, nggak bisa instan. Butuh waktu, butuh tindakan nyata yang terus-menerus, butuh integritas. Pemimpinnya harus mau nunjukin kalau kesejahteraan tim itu prioritas. Ini investasi jangka panjang. Oke, kita udah coba urai banyak hal ya dari materi Anda. Gimana biologi kita itu nyambung atau kadang malah bentrok sama cara kita kerja sekarang? Pertanyaan buat direnungkan mungkin ya, yang muncul dari semua ini. Mengingat betapa dasarnya kebutuhan kita akan rasa aman itu, dan betapa bahayanya jarak atau abstraksi yang sering muncul di dunia kerja modern. Apa ya, satu langkah kecil aja, sekecil apapun, yang bisa Anda coba lakukan di lingkungan Anda sendiri mulai hari ini, untuk sedikit mengurangi jarak, itu mengurangi abstraksi dan mungkin mengembalikan lagi sentuhan kemanusiaan dalam interaksi kerja Anda. Ya, itu mungkin sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.